dan 3 kalian sudah mempelajari walaupun sedikit di pertemuan kelas bawah sebelum kelas 4. Mungkin di kelas 3 sudah pernah menjumpai hal tersebut, namun kalian tidak sadar, atau kalian malahan sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menemukan informasi dalam teks petunjuk maupun menemukan gagasan pokok dalam teks visual. Yuk kita belajar bersama-sama. Sembari kalian mendengarkan penjelasan Ustadzah, silahkan kalian dapat membuka LKS kalian, tema 2 juga. Kalian dapat menyimaknya dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadzah. Ya. Yang pertama adalah menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa sih peta pikiran itu? Fungsinya, peta pikiran itu fungsinya untuk memudahkan kita membaca simpulan sebuah bacaan. Nah, ini kalau untuk pelajaran selain bahasa Indonesia, kalian akan lebih enak lagi untuk belajar. Contohnya mungkin IPA, IPS, dan yang lainnya, ya. Nah, cara menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk pikiran itu, peta pikiran dalam bentuk peta pikiran itu bagaimana sih? Yang pertama, kalian harus dapat membaca teks dengan cermat. Artinya, jangan separuh-separuh kalian membaca. Kalian harus membaca secara tuntas menyeluruh. Kemudian kalian harus menemukan kalimat utama di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokoknya. Tentunya kalian masih ingat kan kalimat utama itu letaknya di mana? Nah, kuncinya kalimat utama itu akan dijumpai pada awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Dalam satu paragraf mempunyai satu kalimat utama, namun kalau kalimat penjelas boleh banyak. Yang ketiga, temukan kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. Kemudian setelah itu kalian dapat mengubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti lagi menurut kalian. Ya, karena satu orang dengan orang lain mungkin akan berbeda dalam berpendapat. Nah, setelah itu baru kalian dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Seperti apa sih contoh bentuk peta pikiran? Ya, kita akan lihat. Nah, ini yang namanya bentuk peta pikiran. Ada beberapa contoh, tapi kalian juga bisa mengembangkan sendiri ya. Dapat mengembangkan sendiri. Di mana yang tengah itu biasanya kalian cantumkan judulnya, kemudian bagian-bagian yang lain itu yang menjuntai banyak itu kalian dapat mengembangkan dari tadi kalimat utama atau gagasan utama yang dikaitkan dengan gagasan penjelas, kemudian dipersingkat lagi, intinya saja yang ditulis di sana nantinya. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tergantung berapa paragraf yang disajikan oleh wacana itu tersendiri. Nah, kita akan melihat pada contoh yang Ustadzah akan buat di slide selanjutnya. Silahkan dipahamkan lagi nih ya. Nah, contohnya ini, memanfaatkan energi matahari. Kalian dapat menggunakan petunjuk yang sudah disampaikan tadi. Nah, dengan menggunakan
peta pikiran yang sudah dicontohkan. Ini yang paling sederhana ya. Tengah itu merupakan judul dari paragraf, kemudian nomor 1, 2, 3, 4 itu merupakan tanda dari setiap paragraf. Nah, dalam setiap paragraf itu kalian dapat menyimpulkannya dari kalimat utama atau bukan kalimat utama, gagasan utama dengan gagasan penjelasnya. Gagasan utama dan gagasan penjelasnya kalian ambil intinya saja. Contohnya itu nomor 1, sumber energi digunakan masyarakat sebagian besar berasal dari minyak bumi, sehingga sumber energi tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Atau kalian dapat juga dengan bahasa kalian. Contohnya, sumber energi yang digunakan masyarakat sebagian besar berasal dari minyak bumi. Oleh karena itu, sumber energi minyak bumi cepat habis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Kemudian nomor 2 itu menerangkan bahwa ada satu orang pemikir yang cemerlang yang dia menciptakan energi terapan dengan matahari. Nah, kalian juga dapat mengubah bahasa itu dengan bahasa kalian sendiri. Karena bahasa Indonesia harus dapat mengungkapkan pendapat sendiri. Ya, tidak harus sama. Sudut pandang orang pertama dengan orang yang lain itu dapat berbeda. Tidak salah, namun dapat memperkaya kalian belajar bahasa. Jangan takut salah, yang jelas ya. Coba nanti diperhatikan untuk yang ketiga dan yang keempat juga. Kalian mencoba kembali nanti ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah menemukan informasi dalam teks petunjuk. Apa sih teks petunjuk dan bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, teks petunjuk adalah teks di mana di situ terdapat petunjuk penggunaan barang atau petunjuk membuat sesuatu. Ya. Ciri-ciri teks petunjuk yaitu nomor 1, menggunakan kalimat perintah untuk melaksanakan teks petunjuk. Yang kedua, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Yang keempat, terdapat aturan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian mungkin waktu, mungkin tempat, dan mungkin cara. Yang keenam, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Coba, kira-kira kalian sudah pernah belum melakukan hal ini? Coba, di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Contohnya kalian teks petunjuk membuat mie instan. Pintar. Mie instan itu ada cara petunjuk penggunaannya. Apalagi contohnya? Pintar. Minum obat. Cara minum obat itu di balik wadah obat itu biasanya ada ya, yang dijual di apotek-apotek itu biasanya ada petunjuknya, harus minum seperti apa dan sebagainya. Ya, oke, pintar kalian. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang lebih nyata lagi, ya. Perhatikan. Nah, berikut adalah contoh teks petunjuk. Sama-sama menggunakan atau sama-sama membuat kincir angin. Namun yang satu dari plastik,
yang satunya dari apa? Ya, pintar, dari kertas. Nah, kalau untuk membandingkan dua teks petunjuk yang berbeda, kalian dapat membandingkan seperti ini. Oh, mungkin dari alat dan bahannya, mungkin dari langkah-langkah pembuatannya, dan yang lainnya. Persamaan juga seperti itu. Contohnya, oh iya, sama-sama membuat kincir angin. Namun perbedaannya ada di bahan, yang satu bahan plastik, yang satu bahan kertas. Coba kita lihat satu persatu. Mbak, apakah ciri-ciri tadi itu sudah memenuhi? Ya, menggunakan kalimat perintah untuk melaksanakan teks petunjuk. Mana kalimat perintah? Coba, mana? Potong karton dengan ukuran 20 x 20 cm. Iya, betul itu ya. Gunting botol menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Iya, itu juga betul. Ya, hampir semua petunjuk atau langkah-langkah pembuatannya itu menggunakan kalimat apa? Kalimat perintah, ya. Kemudian yang kedua adalah terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan, ya. Yang pertama harus menggunting botolnya, mungkin. Yang kedua membuat 4 sayapan sepanjang baling-baling plastik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Ya, itu ada. Potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol, masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Ya, itu ada. Ya, kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Nah, itu caranya yang dikupas dapat. Kemudian yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, itu sudah diurutkan. Ya, diurutkan. Nanti mungkin ada petunjuk yang harus kalian susun. Itu juga harus dilihat, benar-benar dicermati. Karena bagian 1 ke bagian 2, ke bagian 3, ke bagian 4, ke bagian 5, dan seterusnya, itu biasanya ada penghubungnya, kata-kata kuncinya. Contohnya mana? Contohnya, coba membuat kincir angin dari plastik. Coba yang pertama, langkah-langkah pembuatan. A. Gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Kata baling-baling dilihat. Yang B, buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Ya, baling-baling plastik itu kuncinya di baling-baling. Oh, ada pengulangan. Oh, setelah dibentuk persegi itu nanti dibuat sayatan dan seterusnya. Itu ada penghubungnya. Kalian pasti bisa. Ya. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang ketiga atau yang terakhir, kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas berdasarkan teks visual. Yang kemarin kita menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada teks bacaan. Namun saat ini kita akan mempelajari dengan teks visual. Teks visual itu hanya bisa dilihat, ya, hanya bisa dilihat. Dilihat dengan apa? Tentunya dengan mata. Oke, dengan mata. Apa sih itu teks visual? Teks visual merupakan proses
penyampaian informasi kepada pembaca dengan menggunakan gambar. Jadi yang disajikan gambar. Teks visual hanya dapat dibaca oleh indera penglihatan atau mata. Informasi yang kita susun dalam bentuk paragraf, kita dapat menggunakan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan informasi dari paragraf yang kita buat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa setiap orang dapat mengembangkan informasi yang mereka lihat dengan sudut pandangnya masing-masing. Namun, dapat juga sudut pandangnya sama apabila sudah ditentukan tema yang akan diangkat dalam sebuah gambar visual. Ya, gambar visual. Jadi, pandangan orang yang satu dengan orang yang lainnya dapat berbeda. Namun kalau sudah ditetapkan temanya ini, kalian dapat berpandangan sama. Begitu. Nah, ini gambar apa yang kalian lihat? Iya, betul. Kalian langsung melihat, ada televisi gitu ya. Iya. Informasi apa yang kalian lihat? Iya. Oh iya, energi listrik. Iya. Nah, misalnya ada yang berpendapat seperti ini. Gambar tersebut berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi listrik. Nah, setelah menemukan informasi pada gambar itu, kita itu semua dapat menyusun dalam bentuk paragraf. Nah, nyusun dalam bentuk paragraf, satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Nah, contohnya ini, contoh paragraf yang baik. Kalian mungkin bisa lebih baik lagi dari ini. Nanti kalian dapat berlatih ya. Namun, untuk mengerti Ustadzah, untuk mengetahui kalian sudah jelas atau belum tentang hal ini, Ustadzah akan memberikan sedikit soal saja dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis pada slide selanjutnya. Ya, yuk kita menuju slide selanjutnya. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKS tema 2 halaman 33 sampai 35 hanya bagian bahasa Indonesia Romawi 1 nomor 1 sampai 10 saja. Ditulis jawabannya dengan tinta pada buku tulis. Ya, ingat-ingat hanya jawabannya saja. Jangan lupa foto dan kirim kepada pengampu kalian. Ustadzah doakan kalian akan melaksanakan tugas ini secara baik, kemudian kalian sudah memang benar-benar paham dengan penjelasan. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solih solihah ya.